Hari ini mohon maaf ya kalau saya mungkin agak buru-buru. Kalau bisa 8:30 atau kurang selesai karena saya harus ke lab rumah sakit untuk operasi kecil. Mungkin kalau saya menyampaikan materi saja, kalau nanti masalah kelompok, kalau misalnya nggak keburu, mungkin tolong kalian sampaikan ke email siapa saja kelompoknya atau kita bahas minggu depan ya. Mohon maaf. Jadi harusnya saya operasi kecilnya kemarin, tapi dokternya ada operasi besar mendadak, jadi jadwal saya digeser ke hari ini. Dan juga maaf, saya saya telat jadinya menyampaikan slide yang untuk hari ini, baru saya upload tadi pagi. Ini sudah tampil slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar ya. Oke, bentar ada yang baru masuk. Oke, hari ini kita akan membahas controller, lebih tepatnya sih ke mikroprosesor atau mikrocontroller. Jadi bukan controller dalam artian sistem kendali, bukan. Tapi lebih ke otak dari sistem embedded. Mungkin, maaf. Mungkin ini nanti yang akan saya tekankan masalah apa sih pertimbangan yang harus dipilih untuk menggunakan microcontroller. Karena sebenarnya kalau microcontrollernya sendiri kalian sudah ada mata kuliahnya tersendiri kan ya. Jadi paling tidak hanya mengingat kembali saja, dan mata kuliahnya pun kalau nggak salah di semester yang lalu. Jadi belum terlalu lama, dan kalian juga sebenarnya sudah banyak terbiasa menggunakan microcontroller. Nah, mungkin kita mengenal sedikit dulu sejarahnya, kenapa sih sekarang digunakan banyak microcontroller. Jadi kalau di awal-awal dulu, teknologi komputasi, ini mungkin kita bisa tracking, menelusuri dari digunakannya abacus di sekitar 2700 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu baru lebih dari 3 milenia baru ditemukan kalkulator mekanik oleh Pascal. Nah, kalkulator mekanik ini yang sebenarnya digunakan untuk menjadi dasar dari kalkulator atau komputasi atau komputer, dan ujung-ujungnya ke microcontroller yang kita gunakan. Jadi merepresentasikan logik benar dan salah. Nah, kemudian perkembangannya berlanjut ke abad 18 dan 19 oleh Babbage. Kemudian perkenalan aljabar Boolean oleh Boole di abad 19. Nah, dari sini kemudian kita mengenal, kalau di ini sudah dapat belum kalau di microcontroller?
Oke. Mungkin ini kalau dulu ada mata kuliah sendiri, sistem mikroprosesor atau arsitektur sistem komputer. Ini dulu diperkenalkan. Jadi yang menjadi dasar prosesor sekarang yaitu arsitektur von Neumann, diusulkan antara tahun 40 sampai 50. Yang diusulkan di sini adalah pemisahan dari memori, jadi tidak menjadi satu kesatuan utuh, tapi kinerjanya terpisah-pisah dalam bentuk modul. Kemudian ada control unit tersendiri, kemudian ada arithmetic logic unit tersendiri. Ini untuk memisahkan mana yang menjadi storage atau penyimpanan, kemudian mana yang menjadi instruksi, yang menangani instruksi, dan mana yang menangani data. Kemudian kenapa alasan digunakannya elektronik? Tadinya mekanik. Nah, pertama karena alasan masanya dan dimensinya. Ini nggak mungkin kalau kita, apalagi era yang sekarang, masih menggunakan mekanik hanya untuk device misalnya yang dekat dengan saya sekarang, air purifier. Nggak mungkin ini komputasinya menggunakan mesin sebesar 2,6 ton, kemudian dimensinya 3 meter kali 2 meter. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah pengecilan dimensi dan pengecilan massa. Kemudian untuk memindahkan informasi, kenapa elektronik? Karena lebih mudah dibandingkan memindahkan dalam bentuk objek fisik. Nah, ini contoh ECU. Yang sebenarnya kalian sudah lebih banyak dan pasti sudah punya semua masing-masing. Kalau ini yang tipe ini, EVB 9512XF, mungkin yang kalian punya, yang banyak ada di rumah masing-masing, Arduino. Nah, kemudian ini era dari masalah hardware, kemudian yang murni hardware, kemudian mulai disisipi oleh software. Ini dipengaruhi oleh evolusi dari hardware itu sendiri, yang awalnya tabung hampa, kemudian ke era transistor, kemudian sekarang di era IC. Kemudian dipengaruhi juga oleh hukum Moore. Meskipun hukum Moore ini sempat terhenti, beliau dulu memperkirakan bahwa kepadatan transistor dalam satu area, misalnya 1 senti kali 1 senti, itu kepadatannya akan meningkat 2 kali lipat setiap 1,5 tahun. Meskipun di tahun sebelum 2020 itu sempat terhenti di 2018, tapi sekarang mulai bisa dikembangkan lagi. Kemudian masalah kompleksitas. Kenapa kita akhirnya tidak menggunakan hardware murni? Kenapa software juga harus bekerja dengan hardware? Karena aplikasi yang banyak sekali jumlahnya, kemudian tugas-tugas yang harus diselesaikan juga semakin kompleks. Kemudian alasan-alasan lain, kalau hanya satu hardware saja, itu biasanya hanya bisa menangani satu masalah saja, sementara kalau di sisi software, satu device bisa melakukan beberapa
tugas. Nah, ini ada solusi dari masalah kompleksitas ini terutama itu dengan menggunakan komponen yang bisa digunakan berulang atau komponennya general purpose reusing dengan mengusulkan menggunakan controller yang umum yang bisa di custom dengan memori. Nah, ini dalam bentuk hardware-nya atau menggunakan memori yang mengandung program yang bisa kita utak-atik. Nah, ini software yang bekerja di sini. Kemudian konsep dari data tersimpan, baik codingnya, atau datanya dalam memori. Nah, untuk menangani masalah kompleksitas yang ini tadi, masalah ini, kita bisa menurunkan dari sini. Jadi kalau kita telusuri, ada hierarki dari masalah kompleksitas dari yang levelnya terendah, yaitu dari elektron. Ini biasanya dikumpulkan dalam satu device transistor yang bekerja untuk yang bekerja dalam meneruskan logic menggunakan logic gates, kemudian dari sini masuk ke unit fungsional, lalu ke ISA, kemudian ini diatur oleh bahasa tingkat tinggi, C atau C++ atau Python atau yang lain. Kemudian yang levelnya lebih tinggi lagi, yang sebenarnya kita melakukannya di awal, itu adalah masalah algoritmanya. Jadi kita mengkonsep algoritma itu yang memang di awal lebih berat untuk mengonsep algoritma, kemudian baru kita turunkan ke dalam bentuk coding. Mungkin ini alasan kenapa kita harus mengerti sedikit bagaimana cara kerja komputer secara umum atau mikroprosesor atau mikrocontroller, karena diharapkan kita mengerti keterbatasan dari hardware dan abstraksinya, kalau dipecah-pecah seperti apa, kemudian kalau ada bottlenecks, masalah kinerjanya ada hambatan, kita bisa kira-kira paham, oh kira-kira penyelesaiannya ada di yang ini. Misalnya masalah memorinya atau masalah kecepatan pertukaran datanya. Kemudian untuk membantu kita menuliskan program atau coding yang lebih baik, misalnya bug-nya lebih sedikit atau jumlah baris codingnya lebih efisien. Jadi tidak ada redundant, tidak ada coding yang berulang, jadinya nggak efisien karena nanti kerja alatnya berulang. Yang sebenarnya space-nya bisa digunakan untuk tugas yang lain. Kemudian di sini coding yang critical itu biasanya masih ditulis dalam bahasa assembly. Kenapa? Karena ini baik bahasa tingkat tinggi, terutama kalau aplikasi atau tugas dari device yang harus dilakukan itu sangat kompleks, kita lebih baik programmingnya dalam bahasa tingkat tinggi. Sebentar. Tapi kalau aplikasinya tidak kompleks, masih sederhana, kemudian kita ingin mengefisienkan dimensinya atau masalah
storage-nya atau ukuran mikrokontrolernya itu lebih baik ditulis dalam bahasa assembly. Bahasa assembly juga punya keunggulan kalau kita bisa mengolahnya, ada baris-baris kalau yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, itu yang kalau di-compile ke dalam bahasa assembly, sebenarnya bisa dibuang. Jadi kalau kita bisa melakukannya dalam bahasa assembly, codingnya diharapkan bisa lebih efisien. Tapi kalau kalian merasa kesulitan, apalagi kalau aplikasinya sudah kompleks, kemudian melibatkan big data misalnya, atau kecepatan data yang tinggi, itu lebih baik ke bahasa tingkat tingginya. Nah ini tadi di depan ada blok ISA. ISA ini ada Instruction Set Architecture. Jadi ini yang menghubungkan antara software dengan hardware. Di CPU ini bekerja hanya menggunakan bits atau sinyal biner. Nah, kemudian untuk menggerakkan hardware, ini kita harus melakukannya dalam bahasa mesin, instruksi mesin. Jadi berupa string, kumpulan string dari kumpulan bit yang memerintahkan hardware apa yang harus dikerjakan. Nah, di sini ada perantara dari software, misalnya bahasa tingkat tinggi atau bahasa assembly, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, ini ISA berperan di sini. Jadi, biarpun kita coding bahasa tingkat tinggi, itu biasanya kalau dulu, waktu saya S1 dulu, coding dalam C atau C++ untuk ke microcontroller, itu di-compile ke bahasa assembly. Kalau ada yang, kalau aplikasinya masih sederhana, instrumentasi sederhana, tidak melibatkan banyak sensor dan aktuator, biasanya masih ada yang punya waktu untuk mengefisienkan hasil compile ke dalam bahasa assembly. Jadi ada baris-baris yang bisa dihapus sehingga ukuran coding ke dalam microcontrollernya bisa lebih dipres, lebih ditekan ukurannya. Nah, dari situ, dari bahasa assembly, itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa mesin. Ya, bahasa mesin dalam bentuk heksadesimal, dan kita juga bingung nih, terjemahannya apa nih dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin atau dari assembly ke bahasa mesin. Itu diserahkan sendiri ke compilernya. Ini nanti bahasa mesin yang langsung menginstruksikan hardware harus bekerja seperti apa. Dan ini tanggung jawab dari ISA ini. Nah, ISA ini berupa interface yang disediakan untuk menjembatani hardware dan software. Nah, ini biasanya mendefinisikan instruksinya, registernya, mode addressing-nya, mode pengalamatan, arsitektur memori, interrupt, dan exception handling, kemudian external I/O. Sintaksnya yang lebih baik itu didefinisikan dalam bahasa assembly. Kemudian nanti representasi simboliknya diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau instruksi mesin. Ini contohnya adalah x86 ARM HS12. Nah, ini kalau misalnya kita memprogram dalam bahasa tingkat tinggi, kalian biasa menggunakan C atau C++ untuk Arduino atau Python,
untuk Raspberry, atau kalau ada yang bisa menggunakan Java, ini bekerja di sini. Kemudian di-compile, diubah ke dalam bahasa assembly. Nah, kalau tadinya bahasanya seperti ini, kemudian diubah seperti ini. Kemudian di-assemble maksudnya, dari bahasa assembly ke bahasa mesin. Nah, ini dalam bentuk biner atau ada juga yang dalam bentuk heksadesimal. Kemudian nanti masuk ke mesin untuk mengendalikan sinyalnya. Kenapa sebelum saya lanjut, saya tanya dulu ke kalian. Lebih senang pakai bahasa tingkat tinggi atau bahasa assembly? Pengalaman selama ini. Kalau Tadi. saya masih ini, Bu, dua-duanya sih masih belum menguasai, tapi kayaknya lebih enak pakai bahasa kayak bahasa sih gitu, Bu. Lebih bisa diikuti mungkin ya, Iya, ini Bu. alurnya. Iya, Oke. Bu. Kalau yang lain gimana? Ada lagi nggak? Sama, Bu. Kalau bahasa assembler kan kayak manual banget gitu, Bu. Oke, manual banget. Ada yang lebih senang bahasa assembly nggak di sini? Kali ada yang beda? Taufik, Bu. Oh ya, Taufik? Nggak terlalu seneng sih, Bu. Oke. Saya juga terus terang lebih senang bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa assembly, karena kalau bahasa tingkat tinggi itu lebih universal. Maksudnya mau microcontroller apapun, misalnya kita pegang bahasa C aja deh. Yang kebetulan semua mikro, misalnya semua mikro bisa digunakan bahasa C-nya. Jadi asal kita tahu algoritmanya dengan baik, kita bisa memprogram dengan baik juga. Masalah nanti salah sedikit yaitu sudah biasa untuk seorang programmer. Tapi kalau bahasa assembly, kenapa saya pribadi kurang suka, karena microcontroller satu, merek yang satu dengan merek yang lain, atau satu merek tipe yang satu dengan tipe yang lain, itu bahasanya beda-beda. Jadi mau nggak mau kita juga harus punya manual untuk setiap mikro yang kita gunakan. Prinsipnya sama, cuma ada instruksi yang berbeda. Nah, instruksi yang ini kalau nggak salah, ini untuk ARM, ini beda dengan untuk yang Atmel, dengan Arduino, bahasa assembly-nya. Meskipun nanti ujung-ujungnya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, sama semua. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya aplikasinya masih sederhana, jadi misalnya cuma pembacaan sensor satu, kemudian juga sudah dibantu oleh pengkondisi sinyal, konversi datanya juga tidak terlalu kompleks, kemudian nanti eksekusi ke outputnya juga tidak terlalu kompleks. Ini masih nggak apa-apa menggunakan bahasa assembly kalau saya. Tapi kalau sudah kompleks, sensornya sudah banyak, sudah lebih dari satu, kemudian aktuatornya juga kerjanya juga sudah kompleks, perlu pengendalian lagi sendiri.
Saya kewalahan kalau pakai bahasa assembly, jadi saya lebih senang pakai bahasa tingkat tinggi. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing, karena ada juga yang senang ini, bahasa assembly, untuk mengejar efisiensi storage-nya tadi. Efisiensi ukuran codingnya bisa di-press, jadi nanti komputasinya bisa lebih cepat juga. Ini gambaran dari isi CPU secara umum, rasanya kalian juga sudah tahu semua. Jadi biasanya untuk CPU, ini ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang kita pelajari di elektronika digital, perancangan sistem digital ini, kemudian register, lalu memori. Ini yang sudah jadi satu. Nah, ini maaf agak menumpuk-numpuk tadi saya saya betulkan tadi tulisannya juga masih numpuk-numpuk, jadi akhirnya saya biarkan seperti ini. Mudah-mudahan masih kebaca ya. Ini memori, ini register, dan ini mungkin kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kira-kira alur datanya seperti apa. Di control unit ini mengatur jalannya 3 ini, jalannya instruksi, data 1, data 2, dan lain-lain, kemudian register, kemudian memori untuk penyimpanan data, register untuk pertukaran datanya. Sebentar. Mungkin ini kalau ingin lebih lanjut mengetahui eksekusi instruksi seperti apa, ini langkah-langkahnya biasanya yang bekerja dalam CPU. Jadi dari fetch instruksi dari memori, kemudian fetch data dari memori ke internal register, kemudian eksekusi instruksinya, kemudian penyimpanan hasilnya ke tempat, ke lokasi yang sesuai, bisa di memori, bisa di register. Kemudian ke instruksi yang selanjutnya, melihat lagi apakah ada instruksi yang harus dikerjakan berikutnya, baru nanti balik lagi ke langkah yang pertama. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian ini untuk arsitektur loading penyimpanan. Ini yang penting di ini adalah alasan kenapa kita tidak beroperasi langsung di memori, karena akses ke memori itu lebih lambat dibandingkan akses ke register. Jadi kalau kita menggunakan mengeksekusi instruksi di memori, ini nanti akan jauh lebih lambat dibandingkan kalau kita eksekusi di register dulu, baru nanti kalau hasilnya perlu disimpan di memori, nggak masalah. Jadi kenapa kita nggak menggunakan cuma 2 aja nih, arsitektur CPU-nya, memori dan ALU aja, karena masalah ini. Akses yang lambat untuk memori. Jadi kita perlu bantuan supaya aksesnya lebih cepat, perlu bantuan register. Nah, ini untuk masalah assembly, saya nggak akan bahas lebih, karena ini agak beda dengan yang biasa kita gunakan. Nah, ini contoh untuk ISA, untuk yang tipe HCS12.
Kalau untuk Arduino tentu beda lagi, baik masalah registernya, memorinya, tipe datanya, kemudian operatornya bukan seperti ini. Akses memorinya juga perintahnya bukan ini, kontrolnya juga bukan ini. Keluarga Atmel itu berbeda dengan yang ini, dengan HCS. Kemudian jangan lupa juga kalau bekerja dengan CPU, dengan processing unit, baik mikroprosesor, baik mikrocontroller, atau komputer yang utuh, ini pasti berkaitan dengan input dan output. Jadi yang dunia luarnya itu dijembatani oleh input, kemudian untuk menerima informasi oleh input, kemudian untuk memberikan aksi ini diberikan ke output. Ini nggak akan saya bahas lebih lanjut, jadi kalian sebenarnya dalam prakteknya juga pasti sudah lebih berpengalaman. Ini juga, ini karena ini langsung ke contoh mikrocontroller yang berbeda. Ini paling contoh isinya, dalaman atau diagram blok dari isi mikrocontroller seperti ini. Untuk pertukaran datanya. Dari sensornya, kemudian dari konverternya, lalu memori, dan ke CPU-nya. Ini banyak yang saya skip, maaf ya. Karena bahasa assemble-nya beda. Tapi kalau kalian mau menelusuri silakan. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah dari pembacaan sensor sampai ke penyimpanannya, pemrosesannya di register X. Kini saya mengenalkan ini. Ini slide yang saya masukkan karena cukup penting di sini. Cuma saya dapat datanya di tahun 2015, data ini. Dan mohon maaf saya lupa ini sumbernya. Kalau mau dicari silakan. Ini perkembangan dari pasar atau market untuk aplikasi microcontroller unit dalam aplikasi IoT dibandingkan dengan pasar di luar aplikasi IoT. Kalau kita lihat untuk aplikasi yang menggunakan IoT ini sampai tahun 2019 ini, dari awal 2011 sampai 2019 ini meningkat terus. Dan sekarang di tahun 2021 juga makin meningkat. Sementara untuk yang di luar IoT ini mengalami naik turun. Ini mau nggak mau kita juga sekarang harus agak dipaksa untuk beralih ke IoT. Karena ya kebutuhan kita sendiri juga memaksa kita untuk menggunakan aplikasi, untuk membuat aplikasi yang berkaitan dengan internet. Ada nggak selain masalah kuliah nih, selain kuliah online, ada nggak di antara kalian yang masih tidak menggunakan aplikasi IoT?
di luar kuliah? Ada yang nggak punya sosmed nggak di sini? Sepertinya kalau sosmed pada punya sih, Bu. Pada punya, oke. Iya. Berarti kita semua sebenarnya sudah secara nggak sadar sebenarnya sudah tergantung juga dengan IoT lewat akses sosmed. Entah masalah kalau kalian posting sesuatu, mau nggak mau terhubung ke internet. Kenapa saya nanya gini? Karena tahun lalu, 2 tahun sebelumnya, itu ada kakak kalian, beberapa yang tidak punya sosmed sama sekali. Jadi hanya tergantung email, kemudian komunikasi pun hanya telepon dan SMS. Meskipun lama-lama akhirnya karena masalah ini, kuliah online mau nggak mau, akhirnya beli smartphone dan mulai mengenal sosmed. Dan sudah dipengaruhi juga oleh IoT sekarang. Jadi ada hal yang kita nggak sadar sebenarnya kita sudah masuk, sudah dipengaruhi IoT lewat sosmed. Itu yang kita kenal sehari-hari. Nggak hanya ada juga hal yang berhubungan banyak dengan sosmed yang nggak kita sadari. Misalnya, mungkin ada yang iseng kayak adik saya, ngukur jalan kaki dalam sehari berapa langkah. Itu langsung terupload. Ada teman-teman saya juga yang langsung terupload seperti Strava, kemudian lagi Indomondo untuk jalan kaki, lari, atau sepeda. Yang sebenarnya nggak disadari, sebenarnya inginnya untuk merekam saja pencapaian hari ini, langkahnya sudah berapa banyak, jalan kakinya, tapi nggak sadar terupload ke sosmed. Ya meskipun nantinya bisa disetting juga untuk konsumsi pribadi atau teman-teman yang lain juga tahu. Itu contoh saja. Mungkin KP kalian, kerja praktek, bagi yang sudah atau yang sedang, atau yang mungkin yang belum, yang akan, nanti akan ada kaitannya juga dengan aplikasi menggunakan IoT. Ini nggak saya kenalkan ya, karena microcontroller sudah ada mata kuliahnya tersendiri. Kini saya tekankan sedikit saja, apa sih bedanya microcontroller dengan microprosesor? Kalau microcontroller ini seperti komputer yang kecil, tapi ukurannya dalam satu single IC atau satu modul kecil terdiri dari core prosesor, kemudian memori, lalu ada peripheral input-output programmable. Nah, kalau microprosesor ini lebih ke fungsi CPU dalam satu IC. Jadi dalam microcontroller ini ada mikroprosesornya. Tapi
dalam mikroprosesor itu tidak mungkin mengerjakan tugas mikrocontroller. Jadi hanya fungsi sebagai CPU-nya saja, tidak menangani masalah memori, I/O, atau pertukaran data yang lain di luar CPU. Nah, ini yang lebih jelasnya, bedanya lebih ke masalah fitur-fiturnya. Mikroprosesor itu lebih ke chip prosesor. Tadi yang menangani masalah control unit, register, lalu tanpa memori, timernya mungkin ada, kemudian tidak ada port direct ke I/O eksternal. Tapi bisa memiliki pin untuk bus data dan bus address. Kalau kita akan mengimplementasikan ke dalam sistem, kita bisa menambahkan keyboard atau keypad, misalnya untuk inputnya, monitor atau display. Jadi ada tambahan board lagi untuk implementasi ke dalam PC atau ke dalam microcontroller ini. Untuk microcontroller ada memori on board, kemudian timernya bisa beberapa, tidak hanya satu saja. Dan pasti ada, kalau mikroprosesor bisa ada, bisa tidak ada. Kemudian kalau microcontroller, port I/O itu ada, sudah di-set. Kemudian dalam implementasinya, kita bisa menginputkan melalui keyboard, bisa juga tidak melalui keyboard. Bisa melalui switch atau keypad, kemudian bisa juga tidak selalu digandengkan dengan monitor atau display. Nah, ini perbandingannya yang lebih lanjut. Untuk mikroprosesor tidak ada RAM, tidak ada ROM, tidak ada port I/O. Kalau microcontroller RAM-nya ada, ROM-nya ada, port I/O-nya ada, timernya ada. Kemudian sekarang juga sudah banyak yang dilengkapi dengan ADC, PWM, dan peripheral lainnya. Kalau di awal-awal dulu memang peripheral yang ini kita harus nambah modul sendiri lagi atau bikin lagi sendiri. Zaman saya S1 masih seperti itu, masih bikin ADC-nya juga. Sementara kalau sekarang sudah banyak microcontroller yang sudah include ADC-nya atau PWM-nya dan lain-lain. Dengan ukuran yang kecil. Kalau dulu ukurannya karena ADC-nya buat sendiri, ukurannya juga tetap besar dulu. Nah, ini untuk aplikasi. Saya skip saja. Nah, ini kalau mau dilihat perbandingannya, mikroprosesor ini pasti ada dalam board microcontroller, tapi mikroprosesor tidak akan dilengkapi oleh yang ini. Sementara microcontroller pasti dilengkapi RAM, ROM, bisa juga dilengkapi ADC, kemudian bisa dilengkapi dengan osilator. Bentar, ini mungkin saya skip saja. Mungkin kalau ingin mengenal, kalau ada yang ingin menggunakan tipe microcontroller yang lain, dari merek yang lain, bukan dari keluarga Atmel atau dari keluarga Intel, kita juga bisa menggunakan keluarga PIC atau ARM,
atau Siemens, Philips itu juga mengeluarkan sendiri. Kemudian kita juga bisa, kalau dulu ini masih banyak digunakan CISC, sekarang sudah banyak menggunakan yang tipe ini, instruksi yang RISC. Nah, mungkin juga ada dua arsitektur. Masih ada tipe arsitektur Harvard, ada juga tipe Princeton. Nah, kalau yang Princeton ini mengikuti usulan von Neumann untuk arsitekturnya. Jadi, space memory ini biasanya digunakan untuk menyimpan program dan data. Unit memory ini bertanggung jawab untuk akses arbitrary ke space memory antara instruksi pembacaan, kemudian memberikan kembali data baik bolak-balik antara prosesor dan internal register. Sementara kalau yang Harvard, desainnya ini menggunakan pemisahan antara memori untuk penyimpanan program, kemudian untuk stack, dan untuk RAM variabel. Itu dipisah-pisah. Kalau yang von Neumann ini masih disatukan. Harvard, Princeton ini dua-duanya kampus di Amerika, tapi ini yang digunakan secara luas di dunia untuk arsitektur prosesor. Nah, ini yang Princeton. Ini yang Harvard. Jadi ini bedanya seperti ini. Di sini jadi satu. Nah, kalau di sini sudah terpisah-pisah untuk memorinya. Nah, ini untuk yang Princeton, baik ROM, RAM maupun yang stack ini dijadikan satu bloknya. Sementara kalau yang Harvard, kita lihat ROM, stack dengan RAM-nya terpisah. Ini kalau dulu zaman saya S1 ini masih menggunakan CISC, keluarga Atmel 8051 atau 8051 yang lain. Sekarang kita sudah di era RISC karena lebih cepat juga untuk komputasinya. Kalau ini tidak perlu saya ingatkan lagi ya, karena pasti sudah tahu semua fitur-fiturnya apa saja yang bisa digunakan di microcontrollernya. Kemudian untuk microcontroller, ya karena sebentar. Seperti yang kita tahu juga, Elektro ITENAS itu mengarah ke otomasi industri dan mengikuti alur juga dari satu fakultas teknologi industri. Jadi kita mengarah ke otomasi, terutama yang digunakan di industri, tapi bisa juga untuk otomasi yang lainnya. Nah, ini microcontroller berperan juga di sini, baik untuk proses industri maupun teknologi yang lain, seperti teknologi untuk rumah tangga. Ini mungkin saya tampilkan saja, mengingatkan kembali untuk diagram blok otomasi. Sebenarnya kalian juga sudah mengaplikasikannya, sudah banyak. Jadi nanti saya skip, karena minggu depan akan dibahas juga masalah
mengingat kembali masalah sensor atau transducer. Maaf kalau saya nanya, sudah lulus semua untuk sensor transducer? Atau sudah ngambil semua pasti ya? Sudah lulus semua belum? Untuk sensor saya belum lulus, Bu. Kesulitannya apa? Sulitnya apa? Nggak apa-apa, ini sambil ini dikit, saya ingin tahu kesulitannya apa untuk di sensor atau transducer di mata kuliahnya. Saya kurang mengerti cara perhitungannya, Bu. Oh, perhitungannya ya. Ya, Oke. Tapi kalau untuk menggunakannya, untuk aplikasinya bisa. insya Allah, Bu. Nggak masalah ya. Oke, Iya, yang Bu. penting itu dulu deh. Yang penting aplikasinya dulu deh. Oke. Kemudian aplikasi controller atau yang bisa dikendalikan, motor atau valve. Kini kalian mengenal banyak di sistem kendali, meskipun harusnya di transducer juga. Karena mengkonversi bentuk energi yang satu ke energi yang lain ya sebenarnya. Ini juga cuma mungkin di sensor itu, di sensor transducer lebih ditekankan ke sensornya. Display, kalian juga sudah, mungkin ini agak jarang yang pakai karena aplikasinya tertentu, nggak semua menggunakan aktuator, tapi untuk display, saya rasa rata-rata sudah menggunakannya. Nah, ingin tahu benar nggak sih yang dikeluarkan, input sekian, setelah itu diproses, outputnya benar nggak harusnya segini. Ini biasanya ada yang menggunakan display untuk parameter inputnya atau set point-nya atau indikasi outputnya. Baik displaynya berupa display monitor atau ada yang berupa alarm atau buzzer. Oke, ini saya agak skip. Kemudian ini yang penting sebenarnya. Apa sih yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan microcontroller untuk project yang akan kalian buat nantinya? Ini ada beberapa matriks yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama masalah konsumsi daya. Kemudian frekuensi clock-nya, lalu pin I/O-nya, lalu memori, lalu fungsi internalnya, dan nanti ada juga yang lain-lain yang harus dipertimbangkan selain 5 masalah utama ini. Nah, konsumsi daya. Biasanya kalian suka memperhitungkan nggak konsumsi daya? Sepertinya jarang, Bu. Jarang, asal pakai aja ya. Oke. Ini mungkin kalau sudah ke sistem yang biasanya ingin menghemat input outputnya, ingin menghemat dimensi, ingin menghemat yang lain-lain, catu daya itu biasanya disatukan kan ya, langsung dari mikro misalnya. Tapi ada juga device, misalnya terlebih lagi aktuator itu yang nggak bisa langsung diambil dari mikro. Dia harus ngambil sumber dari luar. Contohnya motor servo aja. Kalau cuma satu, nggak masalah. Begitu kita pasang 2 servonya, udah ngedrop. Microcontroller udah nggak bisa
menggerakkan lagi motornya. Jadi pemilihannya apakah kita menggunakan microcontroller yang catu dayanya besar, cukup, harusnya untuk ngangkat output-outputnya nanti, atau kita akan milih outputnya nanti dibantu oleh catu daya dari luar. Kemudian ada lagi, misalnya untuk masalah ketahanan penggunaannya. Jadi harus kita perhitungkan juga nanti daya terpakainya besar atau kecil. Kalau ingin umurnya tahan lama, tentu kita harus menekan penggunaan dayanya sekecil mungkin. Tapi kalau masalah konsumsi daya nggak masalah, ya nggak masalah kita gunakan microcontroller yang konsumsi dayanya besar. Kemudian frekuensi clock. Apakah nanti di aplikasinya harus cepat prosesnya atau boleh lambat? Jadi jangan sampai prosesnya nanti cepat tapi ordernya dalam kilohertz. Itu nanti terlalu lambat. Nah, atau misalnya harusnya sedang-sedang saja, tapi yang kita gunakan frekuensi clock-nya 100 MHz. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan ini, konsumsi daya. Kalau terlalu kecil seperti apa? Kalau terlalu besar seperti apa? Kemudian pin I/O. Apakah nanti peripheral yang digunakan banyak? Misalnya menggunakan beberapa nih seperti sensor image, debugger UART, kemudian SD card, ADC-DC, mikrofon, LED, dan banyak lagi. Atau cukup sedikit aja. Mungkin kalau yang biasa menggunakan Arduino, sekarang sudah ada pilihan. Ada yang nano, atau yang uno, atau yang mega. Tergantung kitanya. Inginnya nanti aplikasinya I/O-nya sedikit aja, atau sedang, atau banyak. Atau kalau nanti yang lebih kompleks lagi, dan lebih banyak lagi pilihan pin I/O-nya, bisa beralih ke Raspberry Pi misalnya. Kemudian memori. Kita lihat nanti aplikasinya. Kalau aplikasinya misalnya untuk ini, menyimpan data gambar, otomatis memorinya harus besar. Tapi kalau aplikasinya yang tidak kompleks, sekompleks gambar, yang cukup data yang sedikit, ya kita nggak terlalu mempermasalahkan memori. Yang kecil saja cukup, yang sedang saja cukup. Kemudian fungsi internal. Misalnya, untuk pertimbangan apakah nanti ada migrasi data dari sensor image ke radio. Nah, ini fungsi internalnya harus seperti apa yang dipilih. Microcontrollernya harus yang mana yang punya fungsi ini, yang memudahkan. Nah, ini contoh untuk frekuensi clock tadi, terusan yang tadi. Ini ngambil contohnya yang ekstrim, sensor image. Image itu perlu storage yang besar, kemudian pemrosesannya juga harus lumayan cepat. Nah, kalau kita milih microcontrollernya, ordernya, frekuensi clock-nya dalam kilohertz, ini terlalu lambat. Sementara misalnya rasio untuk image, rasio clock untuk sensor image-nya itu ada di sekitar 4 MHz. Ini jadi tidak sebanding
Yang satu ordernya mega, satunya dalam kilohertz. Kemudian kalau misalnya kita milihnya 100 MHz untuk frekuensi clocknya. Sementara di sini image-nya 4 MHz aja. Nggak masalah. Lebih cepat, lebih baik, nggak masalah. Tapi harus kita pertimbangkan. Kalau terlalu cepat, semakin cepat frekuensi clock-nya, konsumsi dayanya semakin tinggi. Nah, ini nanti merugikan nggak untuk ke sistemnya? Ya, mungkin kita sesuaikan. Kalau nanti datanya kisaran clock-nya ada di sini, di 4 MHz, ya pilih saja frekuensi clock dari mikrokontrolernya yang beberapa megahertz saja. Jadi yang dekat-dekat aja. Jangan terlalu rendah, jangan juga terlalu tinggi. Nah, ini pin I/O. Mungkin kalau ini saya nanya ke beberapa, sudah ada yang KP kan ya? Yang sedang. Kenapa waktu itu alasan milih mikrokontroler yang digunakan? Misalnya ada yang nano, atau ada yang uno, atau ada yang mega. Ada yang memilih karena masalah ini nggak? Pin I/O. Kalau saya pribadi sih Bu, bukan karena pin I/O-nya, cuman ketersediaan aja Bu, di sininya adanya itu. Saya pakai Arduino Mega Bu. Terus ketersediaan apanya? Ketersediaan Arduino-nya Bu, maksudnya adanya cuman itu Bu, Arduino Mega aja gitu. Oke. Punyanya itu ya, kenapa nggak dipakai gitu ya? Iya Bu, begitu. Oke, nggak apa-apa. Ada nggak yang mempertimbangkan ini? Oke. Mungkin kalau itu saya cerita sedikit pengalaman kakak-kakak kalian yang sudah TA. Nah, ini biasanya di sidang TA, ya nggak hanya sidang TA, sidang proposal, atau kalau nanti di sidang seminar, sudah ada progresnya kelihatan, atau di sidang TA-nya, kalau ada yang kelewat ditanya. Suka ada yang ditanya, kenapa milih mikronya jenisnya ini? Kenapa nggak yang mega misalnya? Atau kenapa nggak yang uno, milihnya yang nano? Itu dikembalikan biasanya keperluannya apa? Dimensinya inginnya segimana? Kalau inginnya kecil, kemudian memang tidak perlu jumlah I/O yang banyak, biasanya dipilih yang nano. Tapi kalau dimensi agak masalah, tapi jumlah I/O-nya perlu agak banyak, ya dipilihlah yang uno. Kalau misalnya memang I/O-nya perlu banyak sekali, pilihlah yang mega. Jadi biasanya ditanya selain masalah mikrokontroler, nanti juga kalau di TA akan ditanya, kenapa milih sensor? Atau kenapa milih aktuator yang dipakai? Kenapa metodenya milih yang ini? Kenapa milih yang itu? Kemudian memori. Ini juga jadi pertimbangan. Jadi memorinya, aplikasinya perlu memori yang banyak atau enggak? Datanya perlu tersimpan banyak atau enggak? Nah, kemudian kita bandingkan. Misalnya ini data image. Kita bandingkan. Mikrokontrolernya punyanya tipe memori yang segimana? Ini misalnya memori internalnya RAM, kapasitasnya cuma segini. Nah, kita bisa menambahkan memori eksternal, bisa menggunakan flash, tapi pertimbangkan kembali konsumsi dayanya. Ini biasanya untuk
pembacaan itu memerlukan sekitar 5 mA. Kemudian untuk menghapus biasanya memerlukan 10 mA. Jadi kita harus pertimbangkan juga harus maksudnya perlukah menggunakan memori eksternal atau perlukah kita menambah daya karena masalah ini. Apakah daya tidak masalah atau apakah datanya bisa dikompres, bisa ditekan ukurannya sehingga cukup menggunakan RAM saja. Nah, ini pertimbangan untuk penggunaan memori. Ini satu contoh saja. Misalnya kalau kita mau mempertimbangkan mikrokontroler apa sih yang akan kita gunakan di project kita. Kita bisa menghitung konsumsi dayanya. Kalau biasanya sudah ada info nih di mikrokontroler. Kalau active mode berapa dayanya, kemudian kalau sleep mode segimana, clock rate-nya segimana, pin I/O-nya ada berapa, kemudian fasilitasnya untuk peripheral yang lain apa saja. Misalnya di sini sudah ada I2C-nya, SPI, UART, ada CDAC, dan lain-lain. Kemudian untuk memorinya, dari datasheet-nya kita bisa tahu untuk flash RAM-nya segimana ukurannya, untuk debugging berapa, lalu fungsi internalnya apa saja. Nah, ini cuma contoh aja. Kalau kita menggunakan beberapa input dan beberapa output, kita bagi-baginya harus seperti apa untuk mengefisienkan masalah I/O, memori, kemudian pertukaran data, dan lain-lain. Untuk device I/O, mungkin ini yang jadi pertimbangan. Masalah large diversity, maksudnya banyak macamnya, dengan yang sedikit macamnya, itu pasti beda perlakuannya. Nanti pengaruhnya ke memori ya, ke manajemen mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat, itu mana duluan yang harus kita utamakan untuk ngambil data. Lalu masalah kecepatan dan masalah akses. Nah, ini pertimbangan yang harus kita lihat bagi software untuk melakukan sesuatu terhadap peripheral I/O. Yang harus kita pertimbangkan adalah parameternya, kemudian transmisi datanya baik menerima maupun mengirimkan, lalu dalam masalah mengenable dan mendisablekan fungsi-fungsinya. Ini paling yang jadi pertimbangan untuk masalah operasi software untuk peripheral. Masalah instruksi CPU-nya, kemudian port I/O-nya, ini bisa kita mapkan, bisa kita petakan antara mana sih yang perlu untuk memori dan mana yang untuk I/O port-nya. Kemudian akses device-nya, perlakukanlah seperti mengakses memori untuk I/O, bisa kita petakan seperti ini. Kemudian ini MMIO atau Memory Map I/O, ini salah satu cara pemetaan, salah satu cara untuk
membantu kita memetakan mana sih yang perlu terpakai untuk memori, mana yang perlu terpakai untuk I/O, baik masalah kecepatan aksesnya, pengalamatannya, dan lain-lain. Ini untuk bantuan saja. Dan biasanya kalau untuk sistem embedded yang serius, yang lebih kompleks, ini lumayan membantu. Dan perlu diperhatikan juga kalau menulis dan membaca dengan MMIO ini bukan murni seperti tulis dan baca ke RAM. Kalau GPIO, nah kalau ini tadi memory map, kalau GPIO ini general purpose I/O. Paling itu saja, mohon maaf kalau hari ini saya buru-buru ya. Ini masih ada waktu 9 menit lagi. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan sebentar. Kalau nggak ada, mungkin sampai sini saja untuk kelompok. Boleh diinfokan ke saya. Boleh nanti kalian membuka forum, maksudnya salah satu buka forum, bilang ini kelompok saya, siapa saja, berapa orang, kemudian nanti yang lain bisa nyambung di topik yang itu, menambah-nambah. Atau bisa juga ke email saya, nanti dikirim, atau japri message di e-learningnya. Untuk rekaman kali ini, mungkin kalau nanti sore saya bisa, saya upload, tapi kalau enggak, baru Senin bisa saya upload ya. Ini saya nggak tahu ini setelah operasi kecil ini nanti saya masih bisa kerja atau enggak hari ini, siangnya. Ya harus lihat dulu kondisinya. Minggu depan kita masuk ke sensor dan aktuator, mengingat kembali saja. Jadi nanti untuk pertimbangan kalian akan menggunakan apa untuk sistem yang akan diusulkan. Mungkin itu saja dari saya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.